hadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam ini Allah pertemukan kita dalam rangka pengajian bulanan setiap malam Selasa awal pekan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, baik yang belum sempat hadir tetapi niat ingin hadir bersama kita, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan segala rezekinya, dan mudah-mudahan ditambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan ke hati junjungan Nabi besar kita, imam kita, panutan kita, cahaya di dalam jiwa dan sanubari kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita dapat daripada melihat keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat daripada ketampanan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama, Sayyid Rusdi bin Nuruddin bin Idris bin Yahya beserta walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah, Sayyid Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad Barakbah beserta akhi Sayyid Hussein. Mudah-mudahan orang tua Al-Faqir dan orang tua kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan daripada segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita juga Al-Ustaz Aprianto. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beserta jamaah semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita dicatat, diingat wajah kita semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghanimatu majalis zikri al jannah. Masuk ke dalam hadis ke-37. Ghanimatu majalis zikri al jannah. Ganjaran, pahala, kemudian sesuatu yang didapatkan daripada majlis zikir adalah jannah. Ini salah satu hadis yang harusnya menjadi kabar gembira buat kita semua. Ganjaran bagi orang-orang yang hadir dalam majlis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai datang bisikan-bisikan kiri di kuping kita, tahu kan bisikan kiri? Dah, enggak usah ngaji, enggak ada duitnya ngaji mah. Mendingan narik. Mendingan ngapain kek yang ada duitnya. Nah, ini balasannya apa? Orang yang hadir di majlis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam sabda yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti yang mana di dalam jalan tersebut adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kan ada tahapannya kan. Pertama dari mati, kemudian hidup, lahir kan? Bukan mati dulu sebelumnya kan mati, hidup di dunia. Habis itu baru meninggal lagi. Nah, ini termasuk proses dunia, proses untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti barang siapa yang meniti yang mana jalan tersebut, mengkaji daripada ilmunya Rasulullah SAW, berarti urusan daripada hidupnya sampai ke akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut juga urusan daripada rezekinya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau datang mulai bisikan-bisikan kiri untuk ngajak nggak ngaji atau lagi mager, bahasa sekarang mager nih, males gerak, lagi asik udah kepalang tanggung, udah asik sama handphone, udah dah terkelamaan, telat dan lain sebagainya. Jika datang bisikan-bisikan kiri tersebut, maka ingatlah hadis ini, ghanimatu majalis zikri al jannah. Ganjaran pahala bagi orang yang hadir di majlis-majlis ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau udah dapat pengumuman ada jadwal pengajian, catat di HP, catat juga di hati kita. Kalau kita catat di hati, kalau kita tentukan di dalam diri kita, besok datang, minggu depan hadir. Kan di dalam hati masuk tuh, di dalam hati kita termasuk nanti di dalam sholat juga termasuk kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sholat tuh ada niat, ya Allah besok aku mau melakukan ini, ya Allah besok aku mau melakukan ini. Pasti hati terlintas sendiri tuh ngomong, ya Allah ntar besok ketemu sama atasan, ya Allah besok ada ujian, kan hati ngomong sendiri juga, ya Allah permudah besok untuk hadir ke dalam majlis zikir atau majlis ilmu. Jika berjalan kemudian melihat daripada taman-tamannya surga, maka mampirlah. Sahabat nanya, apa sih taman-taman surga ya Rasulullah? Kayak gimana sih rupanya? Perkumpulan zikir atau perkumpulan ilmu. Nabi Muhammad SAW ketika masuk Masjid Nabawi ada halaqah, yang mana halaqah ini yang satu sedang membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Khusus zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Zikiran. Satu halaqah lagi ini sedang membahas tentang halal dan haram. Sedang membahas tentang halal dan haram, yaitu bisa dibilangnya dengan ilmu fiqih. Dan Nabi Muhammad SAW lebih milih duduk di mana tempat duduk tersebut yang membahas tentang halal dan haram. Artinya dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW mengedepankan daripada ilmu. Dan maka alhamdulillah kita hadir pada malam ini bukan hanya zikir, bukan hanya selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kita bisa bersilaturahim di sini dan juga kita sedikit ngaji sama-sama mempelajari daripada hadisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi bekas di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa sih ghanimah? Di sini disebutkan ma ya'khudhuhul mujahid fi sabilillah min khulafatil harb. Apa sih ghanimah? Sesuatu yang diambil oleh seorang mujahid, orang yang jihad di jalan Allah dari sisa-sisa perang. Nah, rampasan perang. Jadi yang kita rampas dari majlis ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak dibukain sih maka mata hati batin kita sama Allah. Belum dibukain. Kalau misalnya dibukain secara batin, semua orang masuk surga semua. Nggak ada nilai di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang ikhlas, bagaimana orang yang sabar, bagaimana orang yang rindu pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka tidak dibukakan batin-batin daripada surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba misalnya kalau orang ini sebelum dilahirin ke bumi, semuanya dimasukin dulu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Habis itu dikeluarin. Pasti orang semuanya ninggalin dunia. Karena udah tahu rasa nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba dah kita masuk surga. Udah tahu yang lain di dunia nggak ada yang enak sama sekali. Maka pasti kita uber daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ tidak ada tolak ukurnya nanti. Bagaimana orang yang jihad, bagaimana orang yang zuhud, bagaimana orang yang sabar dalam menuntut ilmu, sabar daripada dalam keadaan fakir, kemudian daripada dari hinaan orang. Di situ tidak ada tolak ukurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian majalis, jamak daripada majlis. Tempat-tempat duduk, yaitu tempat duduk ilmu. Makanya majlis ilmu tempat duduk ilmu. Majlis taklim tempat untuk mengkaji daripada ilmu. Kemudian zikir apa? Huwa sana'u 'ala Allah Ta'ala wa tardadu ismihi 'ala sabil ibadah wa dhidhul ghaflah. Apa itu zikir? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang nama-namanya dalam rangkaian ibadah. Makanya tadi misalnya kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian apa kita baca misalnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, apa? Pujian kepada Allah Ta'ala dengan mengulang-ulang namanya. Makanya kita hadir dalam majlis ini, insya Allah mencakup daripada zikir dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wadidhul ghaflah. Lawannya orang yang zikir, yang ingat adalah orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang lupa. Maka dianjurkan kita ketika tahu-tahu selintas atau terlintas di dalam diri kita lupa sama Allah, ghaflah, tertutup, jauh dari Allah, langsung segera kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maknanya apa sih yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Bahwa siapapun yang menghadiri majlis-majlis zikir, siapa aja nih yang biasa hadir ke majlis-majlis zikir dan juga biasa untuk terus menghadirinya, yang istiqomah, maka apa yang akan kita dapatkan? Hatinya akan dipenuhi rasa takut, tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan menambahkan dalam penjagaan, pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga apa faedahnya? Dapat mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tempat kembali nanti di hari kiamat adalah surga-surga yang diridhoi Allah, surga Ar-Ridwan. Tempatnya adalah orang-orang yang hadir di majlis zikir. Jadi Jannatul Ridwan, ada nama surga, salah satu surga Ridwan, diperuntukkan bagi orang yang sering hadir ke majlis-majlis zikir. Juga ada namanya surga Firdaus, salah satu surga yang tinggi, yang tadi doa dibaca sama Abah. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya Rabbi. Ya Rabbi wajma'na, ya Allah kumpulkanlah kami semua, wahbaban lana, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, fi darikal firdaus, di dalam surga Engkau al-firdaus. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-hadd ala hudur halaqatil ilm. Bagi kita untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. Kalau waktu itu
zaman belum kacau kayak gini, di dalam media dan lain sebagainya, hadir majlis taklim, pahalanya anggap udah 10 kali lipat. Tapi kalau hadir pada zaman seperti ini, pahalanya bisa sampai 100 kali lipat. Karena kenapa? Jalan buat menghadiri majlis lebih susah, lebih sulit. Sesuatu yang kita dapatkan lebih berat, lebih sulit, maka sesuatu tersebut akan kita dapatkan menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngajak orang pahalanya 10 kali lipat, sekarang kita ngajak orang buat hadir majlis, pahalanya bisa sampai 100 kali lipat. Karena kita ngajak orang, apa sih bahasa kita supaya orang tersebut bisa mau hadir ke majlis? Kalau sekedar dari buayan kita, dari kata-kata kita belum tentu. Tapi kalau mungkin ada niat benar, kita mau ngajak teman kita, kemudian Allah gerakan hatinya, maka orang tersebut akan hadir ke majlis. Dan ini pahalanya nggak sedikit, pahalanya adalah banyak. Makanya paling tidak, jika kita tidak bisa mengajak orang kepada kebaikan, maka jangan lupa ajak diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Itu ya. Jadi jangan orang diajak enggak, diri sendiri juga enggak. Akhirnya kelabu. Dan juga jangan kita menjadi orang yang tidak bisa banyak melakukan kebaikan tapi mencegah orang untuk melakukan kebaikan. Oh, kita udah susah nyari pahala, mencegah orang buat berdapat pahala lagi. Jangan sampai. Kalau kita udah banyak dosa, kita sedikit pahalanya, jangan tambah banyakin. Jangan kita perbanyak daripada sesuatu yang tidak baik, sehingga mencegah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian apa aja yang didapatkan daripada hadir di majlis ilmu? Pertama adalah ampunan dosa. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adalah penghapus daripada kesalahan. Gitu. Kemudian dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ampunan, artinya kalau ampunan nanti di hari kiamat kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja kita hampir tidak pernah melakukan dosa. Jadi kalau ampunan, dosanya masih tercatat, tapi nanti di hari kiamat diampuni. Tapi kalau dapat maaf dari Allah, dan maaf Allah ini banyak turun nanti di bulan Ramadan. Maaf Allah sama sekali dihapus dari perbuatan keburukan kita. Mudah-mudahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan menjadi semangat buat kita, bahwasanya benar-benar banyak sekali faedah yang kita dapatkan untuk hadir di majlis-majlis seperti ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kemantapan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keistiqomahan, diberikan perisai-perisai dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang ingin melakukan keburukan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yahdil badan bil mu'azzamati wa sakin makan al-Qur'an al-Azim. Anta qadana bil khair wa anta fadl alaina bil khair wa anta amlana ya maulana wa amalaka bil khair wa anta tahfazna fi dinina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa amdalina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bughsin wa dhar innaka waliyul khair wa mutawakkilu likul khair wa mughfir likul khair ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.